terbatas, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ningbei. Benarkah? Keluarga Lin kalian itu ya, mungkin tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Kau kira kau siapa? Jika bukan karena dukungan tuanmu, kau ini siapa sebenarnya? Beraninya kau mengatakan akan membinasakan keluarga Lin dalam 3 hari. Karena kalian begitu yakin, semua yang kalian miliki sekarang tidak ada hubungannya denganku. Maka aku tidak perlu berkata apapun lagi. Hanya sampai di sini. Jaga dirimu sendiri. Nonamu, mari kita pergi. Baik, meskipun mendapat perlindungan Tuan Ning, kalian tetap saja keluarga kelas bawah. Benar-benar tidak kompeten. Sok tahu. Sombong. Semoga setelah malam ini kau tidak menyesal. Aku, Lin Xian, mungkin akan menyesal karena banyak hal. Tapi aku sama sekali tidak akan menyesal karena Ningbei menyesal. Tuanmu, mungkin Lin sekarang, di matamu, itu tidak berarti apa-apa, tapi suatu hari nanti, tidak menutup kemungkinan aku akan mencapai puncak. Peristiwa malam ini akan kuingat oleh keluargaku. Puncak? Kalau begitu, aku akan menunggunya. Entah sedang berpura-pura apa. Hanya saja, sampah yang keluarga Lin kita buang, malah dianggap harta karun. Lagi pula sudah lupa pelajarannya. Kakak, aku marah untukmu. Lihat saja dia, sikapnya yang angkuh dan sombong itu. Orang tak berguna itu, baru saja bercerai darimu. Dia datang karena mencium bau harumnya. Tapi apa yang dia katakan juga benar. Keluargamu sekarang, memang bukan lawan yang bisa kita hadapi. Tapi suatu saat nanti, aku pasti akan membawa keluarga Lin, mengejar dan menyusul. Bahkan melampaui keluargamu. Tentu saja. Kemampuan Anda telah mendapatkan perhatian Tuan Ning. Pesanan senilai ratusan miliar adalah milik keluarga Lin, yang diperoleh berkat kemampuan. Saya sama sekali tidak boleh dengan mudah melepaskan itu. Sekarang juga saya akan menemui Tuan Ning. Benar, di hadapan Tuan Muda Ning. Dia, He Xiangrong dan keluargamu. Apa artinya? Ningbei, bergantung pada orang lain untuk mendapatkan kekuasaan. Tidak berarti apa-apa. Ingin berkembang untuk jangka panjang, harus bergantung pada kemampuan sendiri. Semua mitra kerja tiba-tiba membatalkan kerjasama. Grup saat ini sedang dalam kesulitan. Keadaan sangat genting. Apa? Membuat nonamu tertawa, tapi mereka hanyalah sekumpulan orang yang dungu dan picik. Saya dan Yongxing akan tetap teguh berdiri. Baiklah, Tuan Ning, kita maju dan mundur bersama. Kau begitu percaya padaku, Tuan Ning layak dipercaya. Sudah larut. Bagaimana kalau kita janjian besok? Kita bicara lagi nanti. Saya serahkan semuanya pada Tuan Ning. Baiklah. Kita tentukan besok saja. Tempatnya kau yang tentukan. Gedung teh mendengar hujan. Gedung teh paling mewah di Changsu. Hanya melayani anggota internal. Merupakan industri di bawah naungan keluargamu, Jingzhou. Jika Tuan Ning tertarik, maka kita tentukan di sana saja. Ya sudah. Ini saja. Ini kartu keanggotaan Diamond dari Gedung Menara Mendengar Hujan. Kartu keanggotaan Diamond juga melambangkan tingkat keanggotaan tertinggi. Baiklah. Maka besok, kami akan menunggu Tuan Ning. Sampai jumpa besok. Keluargamu di Jingzhou. Identitas pemiliknya sudah diverifikasi. Nona Mu Wanqiu memang benar cucu perempuan jenderalmu. Namun, jenderalmu 5 tahun lalu sudah meninggal dunia. Tidak heran, jenderal tuamu meskipun membawa warisan keluargamu selama 100 tahun, tetapi tanpa perlindungan dirinya. Keluargamunya seperti ikan di talenan, mudah dibantai. Pernikahan politik tak ubahnya. Bermain api dengan harimau. Langkah darurat. Mu Wanqiu di keluargamu sangatlah sulit baginya untuk bertahan sendirian. Jadi, ia memilih untuk melepaskan diri dari kendali keluargamu. Datang ke Changsu dan mendirikan Yongxing. Mencoba melawan keluarga Xiao. Tetapi dibandingkan dengan keluarga terpandang kelas atas ini, masih jauh tertinggal. Maka pavilion mendengar hujan besok. Tanpa jenderal tua, tidak akan ada Dewa Naga. Jenderal tua telah berbuat baik kepadaku. Kini keluarga mengalami kesulitan. Bagaimana aku bisa tinggal diam? Besok datang tepat waktu sesuai janji. Tuan rumah masih ada satu hal lagi. Lin Xian dari keluarga Lin ingin bertemu denganmu. Xian, ada apa sebenarnya dengan perusahaan itu? Jangan khawatir, Bu, aku bisa menyelesaikannya. Halo,
Apakah Tuan Xiang? Saya Presiden Direktur Lin Group, Lin Xian. Saya ingin bertanya, kerjasama kita, mengapa tiba-tiba dibatalkan, Bu Lin? Skala perusahaan Lin saat ini terlalu kecil, tidak memenuhi syarat kerjasama. Dari Kamar Dagang Dunia kita, lakukanlah yang terbaik. Halo, Tuan Xiang. Halo, telepon lagi. Halo, ada yang bisa saya bantu? Apakah ini manajer dong? Saya Lin Xian, Nona Lin. Kemampuan perusahaan Lin sangat buruk, tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan perusahaan kami, Chen Guang Internasional. Halo? Chen. Halo, bisakah saya dihubungkan dengan Tuan Chen? Tuan Chen sudah memerintahkan semua panggilan dari grup Lin untuk tidak dijawab. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Halo, saya Presiden Grup Lin. El menutup telepon. Bagaimana bisa seperti ini? Keluarga kalian? Keluarga Lin, mungkin tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Mungkinkah semua ini benar-benar karenamu? Aduh. Semua itu orang itu yang membuat keributan di pesta besar kunying. Setelah kabar itu menyebar sampai ke Tuan Muda Ning, barulah malapetaka menimpa keluarga kita. Benar, Nak. Sudah menghubungi Tuan Muda Ning, jangan sampai karena orang ini Tuan Muda Ning memarah-marahkan keluarga Lin kita ya. Belum untuk saat ini. Lalu keluarga Lin, bukankah akan hancur? Diam kau. Keluarga Lin hancur bagaimana? Kakakku juga ada di sini, kan? Aku. Sudah, meskipun tanpa Tuan Muda Ning, dengan kemampuan saya, juga bisa membantu keluarga Lin kita mencapai puncak. Sudah lama kukatakan agar kau mengikutku. Dibanding keluarga Zhao kita, keluarga Lin itu apa-apa. Orang tak berguna itu bisa membawamu ke tempat sehebat ini. Gedung Ting Rain ini hanya menerima anggota internal. Orang yang bukan kalangan berkuasa sama sekali tidak bisa masuk. Keluarga Lin bagaimana bisa dibandingkan dengan keluarga Zhao? Aku akan segera menghubungi orang itu. Cerai saja, sampah, tidak terburu-buru. Ayo main beberapa hari lagi. Baru ini seru. Jijik. Ayo pergi, Ning Bei. Kau melakukan apa di sini? Kenal, Tuan Muda Zhao, ini adalah menantu keluarga Lin yang sangat terkenal, yaitu suami kakak perempuan saya yang tidak berguna itu. Oh, jadi menantu keluarga Lin yang tidak berguna itu. Telah lama mendengar namanya. Lama tak jumpa. Jangan lihat siapa dirimu. Apa statusmu? Apakah tempat ini pantas kau datangi? Gedung teh pinggir hujan. Ini adalah Changsu, rumah teh terbaik. 1 teko teh saja. Harganya bisa puluhan ribu. Kau ini pengantar makanan murahan. Mampu minum ini? Tidak tahu juga satpam di pintu masuk. Kerjaannya apa? Tempat sehebat ini membiarkan seseorang yang hina seperti anjing masuk ke sini. Aduh, Tuan Muda Zhao, dia hanya duduk di sini saja sudah mencemari udara, belum lagi bahkan bisa membuat paviliun mendengarkan hujan. Turun 2 tingkat. Baik, aku tahu. Benar-benar menjengkelkan dan mengganggu pemandangan. Ambil uang dari kakek Zhaomu, cepat pergi. Jangan ganggu kesenangan Tuan Muda ini. Cepat berlutut dan sujud. Tuan Muda Zhao memberimu itu adalah keberuntunganmu. Uang ini sudah cukup untuk menebus. Kau sudah mengantar makanan selama bertahun-tahun. Biar aku sujud dan minta maaf padanya. Dia itu masih belum mampu menanggungnya. Tidak mampu menanggungnya. Ning Bei, kau hanyalah seorang sampah yang tidak berguna. Dan Tuan Muda Zhao itu adalah orang berpengaruh paling terkenal di Changsu. Seandainya kau sedikit saja memiliki kesadaran diri, kau seharusnya bersyukur atas hadiah Tuan Muda Zhao. Dengan penuh rasa terima kasih. Terlihatnya, keluarga Lin baru saja mengalami kesulitan. Kau sudah menemukan tempat bernaung yang baru. Keluarga Lin hanyalah keluarga kelas rendah. Lin Weibo, si orang tidak berguna itu, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Zhao dari 4 keluarga besar? Burung yang baik memilih pohon untuk bersarang. Apa salahnya membandingkan dirinya dengan burung yang baik? Cukup tepat juga. Sepasang musang, memang serasi. Dia sudah menerimamu, setan, jadi kau tidak akan mencelakai orang baik-baik lagi. Kau, siapa yang kau maki? Kau tahu tidak siapa Tuan Muda Zhao itu? Lalu bagaimana bagiku?
Identitasnya tidak ada artinya. Kau memang seenaknya bicara. Tuan muda Zhao itu, putra mahkota keluarga Zhao, putra direktur Han Hai Internasional, keluarga terpandang yang sesungguhnya, bukan seperti kau, sampah, yang berani macam-macam. Benarkah? Tapi keluarga Zhao sudah dihapus namanya dari Changzhou, dan di masa depan, tidak akan pernah ada lagi Han Hai Internasional. Kau sangat berani. Kau tahu tidak, hanya dengan kalimatmu itu saja, aku bisa melumpuhkan keempat anggota tubuhmu. Kubiarkan kau hidup seperti pengemis di jalanan, dan mati sendiri, tanpa ada seorang pun berani membantah sedikit pun, benda yang tidak tahu diri. Dari seluruh tubuhnya, mulutnya yang paling keras, nasihat yang jujur memang pahit didengar, hanya kebenaran saja. Baik, sekarang aku memberimu kesempatan, cepat berlutut. Sujud dan minta maaf kepada keluarga Zhao. Aku bisa pura-pura tidak tahu, hanya akan mematahkan kedua tanganmu. Kubiarkan kau hidup. Baik, baiklah. Akan kuberikan kau kesempatan. Ambil uangmu dan pergi. Kalau tidak, kau akan merangkak keluar. Hari ini juga akan kuhancurkan kau. Lihat saja seberapa hebat kau sebenarnya. Satpam, sini, berhenti. Tidak sopan kepada Tuan Ning. Keluarga Zhao kalian belum pantas. Tuan Ning, saya harap Tuan tidak menunggu lama. Tidak. Hanya saja saya tidak menyangka Changzhou, rumah teh paling mewah, milik keluargamu di Jingzhou, yaitu Pavilion Tingyu, akan turun kelas karena dua lalat yang berdengung masuk ke dalamnya. Kau bilang siapa yang lalat? Maaf, saya yang kurang ramah. Mohon maaf atas ketidaksopanan Tuan Ning. Tadi barusan, kemudian meninggalkan pavilion mendengarkan hujan, meminta maaf lalu pergi. Jangan bilang kau benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting, berpura-pura sok penting. Ya, terlihat mahir. Ning Bei menyuruhmu datang untuk menaikkan gengsinya. Tidak sedikit uang yang dia keluarkan, kan? Begitulah orang-orang kelas bawah. Demi sedikit gengsi saja, mereka sanggup melakukan apa saja. Lagi pula orang-orang ini hanya menyisakan gengsi saja. Tuan Zhao menganalisisnya dengan tajam. Sayangnya, sampah tetaplah sampah. Betapapun kau menyamar, itu tak bisa menutupi bau miskinmu itu. Wanita cantik, kau memang agak menarik. Figur tubuhmu juga lumayan, tapi kenapa kau mengikuti pria miskin yang lebih bersih daripada wajahnya itu? Setelah ini ikut aku, bagaimana? Bagaimana? Kok dibilang sedikit? Perkenalkan diriku, aku putra dari pemilik Han Hai Internasional, Zhao Sukua. Ayahku, Zhao Kait. Nanti kalau kau melayaniku dengan baik, uang tambahanmu tidak akan sedikit. Aku ini tidak kekurangan apapun, memang kaya raya. Bagaimana? Pertimbangkanlah. Aduh, Tuan muda Zhao. Hanya main-main saja. Wajahnya juga luar biasa, bisa dinilai kelas atas. Hanya saja tidak tahu, kemampuan diranjangnya bagaimana ya? Tuan Zhao, kau tidak apa-apa. Tuan Ye memang benar. Ada lalat yang mulutnya penuh dengan kata-kata kotor, mengganggu ketenangan di telingaku. Pavilion dengarkan hujan ini, memang harus diturunkan 2 tingkat. Ayahku saja tidak pernah memukulku. Kau wanita ini, berani sekali memukulku. Anggap saja ini sebagai pengganti Zhao Kaitai, untuk mendidikmu dengan baik. Kau, tehnya enak. Tuan Ruoning menyukai ini. Xinyang Maojian, nanti saya akan menyuruh orang menyiapkan sesuatu untuk Anda. Kalau begitu, saya akan menerimanya dengan senang hati. Jadi, kau menggunakan cara yang rendah seperti ini untuk menarik perhatian tuan muda ini. Teh hijau Xinyang Maojian adalah raja di antara teh-teh ini. Dan juga kalian semua, orang-orang kelas bawah masyarakat, bisakah kalian meminumnya? Mengapa kau begitu yakin? Kita tidak mampu membelinya. Teh hijau Xinyang ini, sekilo harganya jutaan. Kau ini pengantar makanan murahan. Pantas saja, anak muda. Jika ingin berpura-pura sebagai orang kelas atas, persiapkan dirimu lebih dulu, supaya tidak banyak celah. Sungguh menggelikan. Belum lagi soal teh ini, kamu mampu membelinya atau tidak. Kamu harus memiliki kualifikasi untuk meminum teh ini terlebih dahulu. Teh hijau Xinyang di gedung menara mendengar hujan ini adalah produk khusus. Hanya anggota emas dan anggota di atas level emas baru berhak untuk mencicipi. Dan aku kebetulan adalah anggota emas di sini. Berhak untuk mencicipi. Sedangkan kau,
barang kelas apa sih? Apa pantas minum teh yang sama dengan tuan muda ini? Tuan muda Zhao, mereka itu